Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di bahasan soal kimia. Kita akan melanjutkan materi tentang pengenalan alat-alat laboratorium kimia. Ini di bagian 2, yang bagian pertama kemarin sudah ya. Ya, kita lanjutkan. Ini adalah labu destilasi. Destilasi atau dalam bahasa Indonesianya penyulingan. Ini labu destilasi yang ini. Nah, ini digunakan di sini nih. Nah, ini labu destilasinya. Ya, yang ini. Ya, gunanya untuk menyimpan ya bahan-bahan yang akan kita destilasi. Ini proses atau secara lengkap destilasi seperti ini. Ya, fungsinya untuk memisahkan larutan ke dalam masing-masing komponennya atau suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap berdasarkan titik didihnya ya. Ini berfungsi sebagai wadah atau tempat suatu campuran zat cair yang akan didestilasi. Itu labu destilasi. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini statif dan klem. Statifnya yang ini statif ya, ini klemnya. Nah, ini yang klem. Pada penggunaannya seperti ini misalnya, ini klemnya untuk menjepit buret pada proses titrasi. Ini buretnya ya, ini labu Erlenmeyer, ini ada kerannya di buret. Jadi statif ini dan klem. Jadi klem itu untuk memegang atau menjepit buret ya. Kemudian kalau statifnya untuk menegakkan buret, corong pisah dan peralatan lainnya. Nah, ini seperti ini. Kemudian pipet buret. Nah, ini pipet buret yang tadi. Ini ada yang besar, ada yang kecil seperti ini. Cirinya ada semuanya, ada kerannya ini. Ini bisa dibuka, kemudian menetes sedikit demi sedikit. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini tadi ini. Pemasangannya seperti ini. Ini buret namanya. Oke. Nah, seperti ini. Ini pipet buret. Kalau dipasang seperti ini. Ini ada klem, ada statifnya. Terus klemnya untuk menjepit buret, pipet buret. Fungsinya untuk mengukur banyaknya cairan yang dikeluarkan saat titrasi. Ya, fungsi dari buret. Jadi ini dibuka, keran ini dibuka, kemudian menetes. Nah, nanti kalau ini cairannya turun, ya kan, menetes sampai misalnya di sini misalnya. Nah, ini berapa mili yang sudah menetes ke sini, ke dalam Erlenmeyer. Kemudian cawan Petri, ya, Petri dish, ini seperti ini bentuknya, biasanya setangkup. Yang lebih besar tutupnya, yang lebih kecil wadahnya. Ya, cawan Petri atau Petri dish adalah wadah bulat dangkal terbuat dari kaca atau plastik yang memiliki tutup yang menjadi kelengkapan vital di laboratorium. Cawan Petri memiliki berbagai fungsi, tetapi yang paling penting digunakan sebagai wadah untuk perkembangan kultur sel, bakteri, serta virus yang hendak diteliti. Penemunya Julius Richard Petri. Ya, Petri itu nama orang. Ini makanya namanya cawan Petri. Kemudian cawan yang lain yaitu cawan porselen. Mengapa dinamakan porselen? Karena terbuat dari porselen bahannya ini. Ya. Fungsinya untuk mereaksikan zat dalam suhu tinggi. Nah, ini kan tahan panas nih. Porselen itu kan relatif tahan panas, sehingga kalau mau mereaksikan dalam suhu tinggi gunakan cawan porselen. Kemudian gelas arloji. Mengapa dinamakan gelas arloji? Karena ini seperti tutup arloji. Ya. Fungsinya untuk menimbang bahan-bahan kimia yang bersifat higroskopis.
ya, sebagai penutup atau sebagai penutup saat melakukan pemanasan bahan kimia, dan sebagai wadah untuk mengeringkan suatu bahan dalam desikator. Ini namanya kaca arloji. Nah, yang ini adalah plat tetes. Nah, fungsinya sebagai tempat mereaksikan zat-zat, tetapi dalam jumlah yang kecil sedikit, dan tempat ini juga dipakai untuk menentukan pH larutan asam basa. Nah, seperti ini. Ini warnanya kan berbeda-beda ini. Nah, ini seperti ini. Ini namanya plat tetes, berisi lubang-lubang. Nah, ini lubang-lubang. Yang ini adalah tripod. Tri itu 3, pot itu pedes, ya, kaki 3. Ya, bentuknya seperti ini. Biasanya terbuat dari besi atau logam, ya. Nah, ini untuk meletakkan kawat kasa atau untuk penyangga pembakar spiritus. Nah, seperti ini gunanya ini. Ini tripodnya yang ini. Ini kawat atau kasa asbes. Nah, kalau dipanaskan ini pakai pembakar spiritus. Nah, tripod itu yang ini untuk menyangga. Kemudian kasa asbes. Mengapa dinamakan kasa asbes? Karena ini, bagian yang ini adalah terbuat dari asbes. Ya, kasa asbes terbuat dari kawat atau tembaga atau seng, dan di tengahnya berlapis asbes. Ini ada asbesnya. Dipergunakan sebagai perata panas sekaligus alas wadah yang dipanaskan. Ini seperti ini contohnya. Nah, dipanaskan, ini kasa asbesnya yang ini. Panaskan agar supaya ini bisa rata, dan ini untuk perata panas sekaligus sebagai tempat untuk misalnya gelas kimia. Kemudian mortar dan alu, ya, lumpang sama alunya, mortar dan alu. Fungsinya untuk menggerus atau menghaluskan suatu zat. Alat ini berfungsi untuk menghaluskan atau menggerus suatu benda atau zat. Ya, menggerus, menghaluskan. Mortar dan alu ini terbuat dari keramik. Ini bahannya keramik. Dengan menggunakan mortar dan alu dari bahan keramik, bahan atau zat yang ditumbuk atau dihaluskan tidak tertinggal pada mortar seperti bila menggunakan mortar yang terbuat dari batu. Misalnya dari batu seperti yang dipakai di rumah tangga itu, ya. Kalau dari batu ini akan tertinggal, kalau dengan ini relatif tidak. Kemudian yang ini sudah banyak kalian kenal, namanya Erlenmeyer. Ya, ada yang nyebut conical flash, ada yang disebut flash kebalik. Erlenmeyer. Ini digunakan dalam proses titrasi untuk menampung larutan yang dititrasi. Ada yang besar, ada yang kecil, dan mulutnya, ini cirinya ada mulutnya, bisa ditutup pakai gabus dengan mudah. Ini, ya. Berbentuk kerucut seperti ini bentuknya. Nah, penemunya Emil Erlenmeyer pada 1860. Erlenmeyer. Fungsinya ini. Fungsinya mengukur dan mencampur bahan-bahan analisa dan seterusnya. Menampung larutan, bahan padat atau cairan, untuk meracik dan menghomogenkan atau melarutkan bahan-bahan komposisi media. Kemudian bisa juga untuk tempat kultivasi mikroba dalam kultur cair, untuk melakukan titrasi bahan. Ya, Erlenmeyer dengan tutup digunakan untuk titrasi dengan pengocokan kuat, dihubungkan dengan alat ekstraksi dan seterusnya, dengan alat destilasi dan seterusnya. Erlenmeyer tanpa tutup digunakan untuk titrasi.
pengocokan lemah hingga sedang. Nanti kita gunakan di lab. Yang ini adalah pembakar spiritus. Nah, ini ada tutupnya. Ini ada spiritus, ini ada sumbunya. Nah, seperti ini kalau dinyalakan. Kemudian kalau untuk mematikan, itu tidak perlu disebul atau ditiup, tapi cukup tutupnya ini ditangkupkan ke sini. Tangkupkan saja ke sini. Grup, selesai. Fungsinya ya untuk membakar atau memanaskan larutan. Nah, yang ini namanya kertas saring. Ini kertas saring, bentuknya kertas agak kasar permukaannya. Nah, ini gunanya untuk menyaring. Caranya menyaring, nah ini gambar untuk melipat kertas saring ya. Jadi ini dilipat dua, set gitu, dilipat dua. Kemudian dilipat lagi menjadi seperempatannya, nah, seperti ini, seperempatnya. Kemudian kita ambil tengah-tengahnya, kemudian dibuat seperti corong seperti ini, langkah 2. Kemudian ya, ini ditempelkan di corong, kemudian dibasahi, maka ini menempel. Jadi ini untuk menyaring. Jadi masukkan yang akan disaring ke sini, nanti keluarnya lewat sini. Itu kertas saring. Ya. Kalau yang ini mungkin Anda sudah kenal, lakmus, kertas lakmus. Ada lakmus merah dan biru, ya, red and blue. Ada juga yang universal, ya, lakmus universal test paper. Ini. Kalau yang ini hanya untuk mengetahui asam dan basa, yang merah dan biru. Kalau yang ini bisa mengetahui berapa pH suatu zat atau larutan misalnya. Ketika misalnya ini dimasukkan ke dalam cairan, nah kalau di polanya ini, pola yang ini, itu katakanlah sama dengan ini, yang pola ini, maka berarti pH-nya 1. Ya. Jadi ini merupakan bahan untuk, ini akan berubah warna jika dicelupkan ke dalam larutan asam atau basa. Oke. Nah, yang ini adalah neraca Ohaus. Nah, nanti ditaruh di sini, terus ini disesuaikan, nanti dipraktekkan langsung. Ini ada gram, satuan, puluhan, ratusan. Oke. Ini untuk mengukur massa benda, namanya neraca ya, untuk mengukur massa benda. Oke. Sementara itu Anda bisa lihat lebih jauh lagi langsung di laboratorium berkaitan dengan alat dan juga bahan kimia. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.